apakah Ultra Jaya dan Sido Muncul akan bernasib sama seperti Unilever kayak gitu. Jadi menurut saya Ultra Jaya dan Sido Muncul akan berbeda nasib nih dengan Unilever. Karena kalau sebenarnya kita harus membedah dulu nih bisnisnya Unilever itu seperti apa, dan antara dekade dan dekade itu apakah sama atau berbeda kayak gitu. Kalau kita dalami bisnis Unilever itu dari tahun 90 sampai 2010 itu memang benar-benar ekspansif kayak gitu. Berbeda dengan Unilever di tahun 2015 sampai tahun 2020. Kalau dulu kan ekspansif, CAGR-nya bisa sampai 20% mungkin per tahun. Ya sejajar sama BCA waktu itulah. Tapi ketika 2015 ke sini itu revenue-nya ya stuck kayak gitu. Di situ-situ aja kayak gitu. Ya revenue-nya stuck di sekitar 40 triliun kayak gitu 5 tahun terakhir kayak gitu. Jadi ya dulu investor yang dari awal mungkin dari tahun 2000 sampai 2010 mikirnya wah pertumbuhannya ini kenceng banget nih. Tapi itu asumsinya adalah Unilever bertumbuh, dan itu memang bertumbuh. Tapi tahun 2015 Unilever sudah tidak bertumbuh lagi. Jadi asumsi ketika waktu itu dihargai per sama dengan 60, dengan waktu itu bertumbuh, berbeda dengan waktu per di 2015 yang per 60 kali dan sampai tahun 2020 itu tidak bertumbuh. Jadi kan pasar juga akhirnya menghakimi ini perusahaan salesnya nggak bertumbuh, ya kenapa harus dihargai dengan per 60 atau PBV 45 bahkan kayak gitu. Jadi otomatis ya kembali ke nature-nya. Sekarang pernya jadi 30, ya turunlah separuhnya, setengah atau 50%. Jadi yang harganya 11.000 sekarang jadi sekitar 4.200 kayak gitu. Dan itu wajar kayak itu. Memang karena tidak bertumbuh, dan manajemen juga membagikan dividen 100%, hampir 100% kepada pemegang saham. Jadi ketika manajemen membagikan dividen payout rasionya 100%, itu artinya saya ini tidak berjanji apa-apa lagi nih untuk dapat meningkatkan revenue atau profit, karena semua modal keuntungannya udah dibagikan ke pemegang saham kayak gitu. Namun beda apabila ada 50% nih dividen payout rasionya untuk ditahan. Nah 50% nih tidak secara langsung manajemen bilang bahwa ya 50% yang ada ini adalah bekal untuk pengembangan bisnis, dan kalau bisnis berkembang otomatis kan revenue, profit dan meningkat kayak gitu. Dan itu tidak terjadi di Unilever kayak gitu. Berbeda halnya dengan di Ultra Jaya atau di Sido Muncul. Nah, gue bahas yang satu dulu nih, Ultra Jaya. Kalau Ultra Jaya ini kan dia jarang bagi dividen. Dia dikit sekali dividen payout rasionya, sekitar 15 atau 20% gitu. Paling ya 15% kayak gitu. Jadi ada sekitar 85% mereka menyimpan keuntungan atau menyimpan laba untuk ditambahkan modal mereka berbisnis. Dan yang akhir-akhir ini Ultra Jaya itu mengembangkan, dia bilang ke publik nih bahwa 2022 nanti ada gudang baru kayak gitu, karena gudang yang lama udah tidak cukup untuk bisnisnya sekarang kayak gitu. Dan di 2023 manajemen Ultra Jaya bilang bahwa akan ada peternakan baru kayak gitu. Dan itu uangnya dari mana? Modalnya dari mana? Ya memang modalnya dari obligasi, ada yang dari obligasi, tapi dari dulu 5 tahun terakhir bahkan 10 tahun terakhir itu Ultra Jaya sangat sedikit membagikan dividen. Jadi sekitar katakanlah 80% lah. 10 tahun terakhir itu mereka ya untuk pengembangan bisnis kayak gitu, misalnya mengembangkan lahan peternakan, terus membuat misalnya industri pakan sendiri, terus gudang sendiri tidak nyewa, beli sapi yang lebih banyak dan yang sehat-sehat misalnya kayak gitu. Bahkan bisnis mereka sendiri yang sebelumnya misalnya sapi itu mereka beli susu mentah misalnya, itu kan jadi cost juga lebih mahal. Mereka lebih efisien ketika misalnya sapi dari peternakan mereka sendiri, lalu makanan sapi itu mereka punya bisnisnya sendiri kayak gitu, jadi nggak beli di pihak ketiga gitu. Itu kan lebih murah jatuhnya dan lebih efisien. Makanya akhir-akhir ini net profit marginnya juga lebih tebal kayak gitu. Bahkan di
2020 juga manajemen Ultra Jaya memutuskan untuk membeli kembali saham 10% ya, buyback sebesar 10%. Mana ada perusahaan di Indonesia yang membeli buyback saham sampai 10%. Kalau enggak ya cuma Ultra Jaya. Jadi memang mereka benar-benar paham nih di bisnisnya dan mereka percaya kayak gitu. Dia modal keuntungan tadi dikumpulkan untuk menambah modal bisnis dan mengembangkan bisnisnya. Lama-kelamaan bisnisnya akan semakin membesar dan lebih efisien. Lihatlah ROE dari Sido Muncul kayak gitu. Dia sekitar tahun 2014 sampai tahun 2017 setelah IPO itu perusahaan yang biasa saja menurut saya. Tapi di waktu itu dia itu menanam sebenarnya. Jadi fase menanam kan nggak tiba-tiba tumbuh besar tuh revenue atau pohon tiba-tiba tumbuh besar, tapi ada fase menanam. Jadi fase menanam ya sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan waktu 3-5 tahun kayak gitu. Setelah tahun 2018 kalau nggak salah itu marginnya lebih tebal, ROE-nya sampai 30%, bahkan sekarang kita cek ya, lihat datanya di tahun 2020 itu ROE-nya udah mungkin sekitar 23%, tuh terus naik sampai sekarang ROE-nya 37% kayak gitu. Itu kan sangat efisien dan itu nggak mungkin terjadi ketika manajemennya itu nggak profesional dan tidak jujur. Kayak ya Unilever, Sido Muncul, terus Ultra Jaya itu memang manajemennya yang luar biasa lah, top lah. Cumanya ketika untung dan alokasi keuntungan dibagikan habis kepada pemegang saham, tidak mempunyai keuntungan yang disimpan untuk tidak punya laba ditahan, ya nggak mungkin bisnis akan bisa berkembang dengan cepat kayak gitu. Dan laba ditahan yang semakin besar porsinya bisa menjadi bekal untuk perusahaan itu bertumbuh kayak gitu. Dan itu kita lihat di Sido Muncul dan Ultra Jaya kayak gitu. Dan bahkan nih kalau kita lihat di Amerika, perusahaan teknologi Facebook dan Google itu sampai sekarang tidak pernah membagikan dividen. Facebook, Google, sama Amazon itu sampai sekarang nggak pernah membagikan dividen kayak gitu. Jadi memang untuk pengembangan bisnisnya gitu keuntungannya, atau untuk buyback sahamnya. Dan ini sama kayak di Ultra Jaya gitu, tapi bukan di industri teknologi, tapi ya manajemennya saya kira sama ya mas, benar-benar berkompeten kayak gitu dan jujur dan ingin mengembangkan bisnisnya lebih besar gitu. Dan mengembangkan bisnisnya lebih besar dengan cara menunda keinginan untuk berbagi dividen kayak gitu, berbagi keuntungan kepada pemegang saham, tapi mereka kumpulkan laba itu selama 10 tahun terakhir untuk pengembangan bisnis dari hulu sampai hilir, sehingga nanti perusahaan semakin efisien dan cabangnya semakin banyak, produknya semakin luas, dan akhirnya ujung-ujungnya ke revenue naik dan profit juga naik, semakin tebal. Itu pandangan saya dari Ultra Jaya dan Sido Muncul. Sudah dulu rekan-rekan, kalau ada pertanyaan terkait bisnis silakan tulis di bawah komentarnya, atau yang tidak setuju bahwa Ultra Jaya dan Sido Muncul akan bernasib sama sahamnya seperti Unilever atau laba atau revenue tidak bertumbuh seperti Unilever, silakan tulis komen di bawah ya. Dan jangan lupa pertanyaan atau ide kalian yang menarik tulis saja di bawah. Terima kasih.